Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia tentu ingin menjadi orang yang baik, karena sejatinya kehidupan akan membaik ketika manusia pun juga memulai kebaikan dari dirinya sendiri. Kebaikan yang selalu mereka dambakan bukanlah tak berarti, melainkan kebaikan itulah yang akan membantu meraih ridha Allah Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang maha baik, maka Allah juga mencintai hamba yang baik. Nah, pada pertemuan kali ini mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang ciri-ciri manusia pilihan Allah Ta'ala. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu punya beberapa sifat, dijelaskan oleh Imam Nawawi. Di antaranya nomor 1 kemarin, dijadikan zuhud dalam kehidupan dunia. Kemudian yang berikutnya, mereka senantiasa muraqabah, mengawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud muraqabah, mengawasi Allah, sudah kita bahas Rabu yang lalu. Singkatnya, bisa menyadari dirinya diawasi oleh Allah, dinilai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah. Dan itu bertingkat-tingkat. Di antaranya tingkat yang paling mendasar, dirinya bisa sadar kalau di kanan dan kirinya 24 jam apapun kondisinya ada malaikat yang melihat, mendengar dan mencatat semua perbuatannya. Dan malaikatnya enggak mungkin keliru karena Allah kasih tugas yang berbeda, khusus yang baik di sebelah kanan, khusus yang nyatet buruk di sebelah kiri, sehingga tidak terjadi kisruh pembukuan, enggak ada. Ya, enggak ada kisruh kesalahan pencatatan itu, karena sudah semua punya tugas sendiri. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, ciri selanjutnya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wa idamatil afkar. Kemarin juga udah kita bahas, saya singgung sedikit aja. Senantiasa berpikir, ya, senantiasa berpikir. Mulazamatil afkar, idamah sama mulazamah itu sama, tekun terus menerus serang berpikir. Jadi hobinya itu berpikir, tapi bukan mikir. Beda dengan kita. Kita itu pandai mikir tapi nggak pandai berpikir. Paham maksudnya ya? Kalau mikir dalam konotasi masyarakat umum tuh mikir tuh biasanya mikir utang gitu kan ya, mikir masalah ya. Masalah, mikir dunia. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah berpikir. Nah, berpikir bagaimana? Berpikir itu kaitannya selalu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabu yang lalu udah kita bahas kan, bedanya fikir sama zikir. Jadi kalau zikir itu kaitannya dengan Allah Ta'ala, kalau fikir itu kaitannya dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri yang berikutnya, wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar. Nah ini penting. Mulazamah, mudawamah, mulazamah itu artinya sebetulnya semua sama. Cuman indahnya orang yang pandai berbahasa,
Maka dia akan gunakan padanan-padanan kata untuk menyampaikan tujuan dari apa yang harus disampaikan, sehingga bagus bahasanya. Wa mulazamatil itti'adhi wal idikar. Tekun memetik pelajaran. Tekun memetik pelajaran, itti'adhi wal idikar. Dan bisa menjadi sadar. Tekun memetik pelajaran dan dia bisa jadi sadar, jadi ingat. Ya, jadi ingat. Boleh saya nanya? Hari ini mungkin belas ya, nggak ada Bib, nggak ada. Saya ingat ya tadi nggak ada pelajaran apa itu, nggak ada pelajaran yang bisa dipetik. Itulah bedanya orang-orang pilihan dan kita yang lagi mendaftar agar terpilih, gitu kan ya. Orang-orang pilihan itu setiap nafas, setiap saat, setiap langkah bisa memetik pelajaran dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar. Dari apa yang dilihat, dari apa yang didengar itu bisa memetik pelajaran. Sehingga tidak ada peristiwa yang dialami orang lain yang tidak bawa manfaat buat dia. Jadi dia lihat siapapun mengalami apapun itu membawa manfaat buat dia. Karena dia kemudian bisa merenung dan memetik pelajaran. Sementara banyak orang peristiwa yang terjadi pada dirinya sendiri pun dia tidak bisa memetik pelajaran. Yang terjadi pada dirinya sendiri nggak bisa memetik pelajaran, nggak bisa ambil hikmahnya kalau bahasa kerennya gitu ya, nggak bisa ambil hikmahnya. Apalagi yang terjadi pada orang lain, yang dia alami saja dia nggak paham, apalagi yang dialami orang lain. Kalau orang-orang soleh beda. Orang-orang soleh bisa memetik pelajaran dari apapun yang dia alami ataupun yang dialami oleh orang lain. Dan apa yang terjadi pada orang lain itu bisa dirasakan seakan-akan terjadi pada dirinya sendiri. Kalau itu terjadi pada aku bagaimana ya? Dan dirasakan itu terjadi pada dirinya. Sehingga bisa memetik pelajaran. Saya akan ambilkan beberapa, bukan cuma satu, beberapa contoh. Ya, beberapa contoh. Masih ingat ketika ada orang soleh yang namanya Ibn Hajar? Ya, Ibn Hajar. Judulnya itu Anaknya Batu. Anaknya Batu. Nah, kalau anak batu itu kira-kira julukannya yang bagus atau yang jelek itu? Julukannya kan gak keren ya, anak watu itu kan anaknya batu. Karena batu biasanya simbol yang gak enak, kekerasan ya. Hatinya seperti batu, wataknya seperti batu keras. Ini disebut anak batu. Kenapa disebut anak batu? Karena dia di pesantrennya ketika belajar sama gurunya, dia termasuk anak yang super gak pinter. Gak usah dibalik kalimatnya, saya sengaja milih kalimat yang agak halus. Super gak pinter. Namanya apa itu? Jangan nyebut. Ya, sangat tidak pinter. Diajarin apapun gak bisa nyantol. Gak bisa masuk. Tapi guru ya, namanya guru itu yang dia akan bersemangat untuk ngajarin muridnya. Jadi kalau guru dapat murid gak mudeng itu gurunya tertantang untuk membuat murid itu jadi mudeng. Guru kok ketemu murid gak bisa paham-paham, gurunya bersemangat pengen buat murid itu jadi paham. Itu namanya guru. Nah kalau guru cuma milih murid yang pinter, itu guru bukan guru betul. Kalau semua orang sih bisa ngajarin orang pinter jadi pinter, itu ya wajar ya. Wah murid saya pinter-pinter, IQ-nya berapa? 200 ya wajar. Yang pinter muridnya bukan kamu kali. Mungkin bukan gurunya yang pinter, mungkin gitu ya. Yang pinter memang muridnya. Tapi kalau muridnya IQ-nya rendah-rendah, kemudian jadi orang-orang yang berprestasi luar biasa, berarti ini gurunya luar biasa. Makanya untuk menjadi guru yang luar biasa tuh syaratnya ndak angel kok. Untuk jadi guru yang luar biasa tuh syarat utamanya mudah. Syarat utamanya mudah. Tapi ndak tahu ya guru berhasil atau tidak. Coba kita baca surat Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an.
Allah mewahyukan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dia Allah yang Maha Penyayang, 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Artinya Allah itu Al-Mu'allim, Al-A'zam, guru yang paling agung. Maha guru itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menamakan Allah itu guru? Allah sendiri, 'allamal Qur'an. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Berarti Allah adalah guru. Menariknya dalam surat Ar-Rahman ini Allah tidak mengatakan 'allamal Qur'anu Ar-Rahman, enggak begitu. Tapi Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Saya mau ngasih contoh begini. Misal ini kelas ya, bukan pengajian tapi sebuah kelas. Kemudian selesai saya mengajar 1 jam, saya nanya, siapa yang nggak paham coba angkat tangan. Semua nggak ada yang angkat tangan kecuali 1. Terus saya nanya, yang nggak paham yang mana? Yang 1 tadi jawab, semuanya Pak, dari awal sampai akhir nggak ada yang paham. Kira-kira gurunya akan jawab bagaimana? Oh ya udah, nasibmu gitu ya. Ya enggak. Guru yang baik akan ngomong sama teman-temannya, ya udah ya, saya akan ulangi lagi buat temanmu yang 1 ini, saya akan ulangi dari awal sampai akhir, kalian dengarkan baik-baik. Waktunya masih ada ya. Jadi pelajaran tidak dilanjutkan demi yang 1 ini. Setelah diulangi dari awal sampai akhir poin-poinnya, ditanya lagi, udah paham? Belum. Mana yang belum paham? Semua. Kira-kira gurunya marah, pantas enggak? Ya pantas kalau dia itu guru yang enggak bijaksana. Tapi kalau guru yang bijaksana, dia akan mengatakan, ya udah, nanti pulang sekolah jangan pulang dulu, saya temui kamu di kantor, saya akan ajak makan siang, saya traktir sambil saya ajarin. Ditraktir makan siang, diajari sama gurunya step demi step, tahap demi tahap. Kemudian ditanya sama gurunya, selesai nih, makan kenyang, minum enak, diajarin, ditanya, gimana, udah paham? Belum. Anda kalau jadi guru punya murid seperti ini, stres atau jeglek? Stres ya. Nah kemudian gurunya saking dia tuh guru gitu loh ya, guru pengen muridnya paham. Ya udah nanti sore main ke rumah saya ya, saya akan privat kamu. Sore muridnya main ke rumah, diajarin sampai malam, diajak makan malam. Kemudian ditanya, gimana, paham enggak? Guru, mohon maaf guru, lebih baik guru ganti profesi. Kenapa? Karena buat saya paham aja nggak bisa-bisa. Pantasnya guru itu jadi supir taksi, bukan jadi guru. Saya mau nanya nih, kalau muridnya jawab begini, enaknya diapakan nih? Enaknya diapakan? Bukan terima kasih tapi mencela gurunya. Jadi yang dianggap bodoh gurunya. Memang guru yang bodoh, bukan saya, you yang bodoh gitu. Ini murid yang seperti ini enaknya diapakan? Pantas kan kalau diusir sama gurunya, pantas. Tapi guru yang baik dia akan bersabar. Makanya seluruh guru di dunia ini harus tahu tuh. Ya, orang jadi guru itu punya syarat utama 1 sifat. Apakah itu? Allah Ta'ala, beliau adalah maha guru, maka Allah menyatakan kepada semuanya, jangan takut, Ar-Rahman, yang mau ngajarin kamu ini Ar-Rahman, yang maha penyayang, yang menyayangimu dengan limpahan kasih sayang tanpa tepi, yang memberikan kasih sayang tanpa batas, yang kasih sayangnya tidak bisa diukur dan tidak bisa dibatasi. Dia yang mengajarkan Al-Quran. Jadi Allah ngasih tahu nih umat manusia, karena Ar-Rahman ini berlaku untuk muslim maupun non muslim. Kalau Ar-Rahim memang khusus untuk muslim. Ar-Rahman ini berlaku untuk muslim maupun non muslim. Allah katakan Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Hei seluruh umat manusia yang muslim maupun non muslim yang akan mengajarkan Al-Quran dan telah mengajarkan Al-Quran adalah Allah yang maha penyayang. Allah yang Ar-Rahman, yang kasih sayangnya diberikan secara berlebih-lebihan. Nah kalau punya guru begitu senang atau enggak senang? Senang ya? Nah coba kita lihat Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz 114 surat.
tik 2/3 Al-Quran, 2/3 Al-Quran itu surat Makkiyah. 2/3 surat Makkiyah. Yang sepertiganya itu surat Madaniyah. Artinya 2/3 Al-Quran itu pelajarannya jelas, isinya tentang mengajak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, tentang tauhid, belum tentang hukum-hukum Islam, belum. Kurang lebih 12 tahun Rasulullah di Mekah itu mengajarkan, ngajak orang nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya cuma satu jenis, tauhid. Pelajarannya cuma itu. Waktunya berapa Rasul dikasih waktu Allah untuk mengajarkan ini di Mekah? Sekitar 12 tahun. Pelajarannya cuma satu, qul huwallahu ahad. Cuma satu. Ya. Kemudian yang mengajarkan ini dikasih waktu 12 tahun. Gurunya siapa? Allah Ta'ala. Kemudian Allah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajari Rasulullah SAW. Maka tidak ada guru yang lebih hebat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu sifat-sifat guru ini yang menjadi wakilnya Allah ini, yang menjadi khalifahnya Allah ini. Punya sifat yang sangat penyayang. Punya sifat yang sangat penyayang. Rasulullah SAW guru yang terbaik. Allah adalah maha guru. Kemudian muridnya siapa? Orang Quraisy. Ketika Rasulullah hidup kan SAW muridnya orang Quraisy. Di Mekah, ini kita bicara di Mekah. Muridnya orang Quraisy. Saya nanya, orang Quraisy langsung paham? Enggak. Dikasih ayat ini enggak paham. Dikasih ayat ini enggak paham. Allah tunjukkan Ar-Rahman. Sebetulnya Allah cukup mengatakan qul la ilaha illallah, selesai kan? Katakan la ilaha illallah, selesai. Atau qul huwallahu ahad, selesai. Tapi karena Allah Ar-Rahman, Allah sangat sayang, Allah pengen nih manusia paham, Allah pengen manusia ini jadi pandai, Allah pengen manusia ini ingat, Allah pengen manusia ini masuk surga, Allah pengen manusia ini selamat. Ar-Rahman. Maka 2/3 Al-Quran isinya cuma tauhid, ayatnya beda-beda, bentuk ayatnya macam-macam, cuma untuk memahamkan manusia akan satu hal saja. Paham maksudnya ya? Jadi sabarnya Allah itu luar biasa. Ar-Rahman. Nah ini kalau namanya guru harus punya sifat yang sabar. Nah ini gurunya Ibn Hajar gitu. Kalau guru zaman sekarang kita ini kalau jadi guru, saya apalagi, saya ini sangat gak sabaran. Ya mudeng ya karepmu, ora mudeng ya karepmu, kan begitu. Kebanyakan kita kan sudah sampaikan aja wa ma alaika illal balagh itu, karena ini pengajian bukan sekolah. Tapi kalau guru yang benar, dia punya kewajiban untuk buat muridnya betul-betul paham. Nah Ibn Hajar diajari gurunya nggak paham-paham, gurunya nggak nyerah, yang nyerah muridnya. Guru mohon maaf dah, saya nggak pantas belajar di sini, saya udah nggak bisa. Jangan begitu, saya siap ngajari kamu, sayanya nggak siap diajari, malu sama yang lain. Maka Ibn Hajar pergi meninggalkan pesantren. Tapi ini orang baik, orang soleh. Cuman otaknya lagi bebel nih, gak bisa masuk nih. Makanya Anda kalau agak on jangan khawatir. Sekarang loh ya, nanti pinter gitu kan ya. Saya agak on tenang, gak apa-apa. Sekarang, yang penting mujtahid, sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh pengen dekat sama Allah, sekarang kita kok agak bodoh, sekarang kita agak lemah, sekarang kita kok mudah begini, gak apa-apa, yang penting ijtihadnya, sungguh-sungguhnya itu betul ya. Sungguh. Jangan kemudian, ya udahlah, gak bakat saya jadi orang soleh, pantasnya jadi preman. Yaudah saya meremo aja, ngaco kan ya. Deket terus. Apa yang terjadi? Perjalanan meninggalkan pesantren, kan istirahat, capek, lihat ada perempuan-perempuan lagi ngambil air dari sumur. Nah orang dulu itu bukan seperti di Jawa sini. Kalau di Jawa sumur itu ada kereannya ya. Nah ada rodanya sehingga mudah. Zaman dulu belum ada roda. Cukup tali, ada timba ditaruh dari pinggir sumur, dari tepi sumur atau mulut sumur. Nah Ibn Hajar lihat
itu mulut sumurnya itu batu. Lah kok batunya bisa lekok? Ya, bisa lekok, bisa dekok. Apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Pesok gitu. Bisa ada lekuan, ada cekung, ada apa namanya? Ya ada bekas gitu ya di batunya itu. Terkikis, batunya itu terkikis. Padahal itu cuman tali. Batu yang keras bisa lekuk, bisa terkikis dengan gesekan tali yang berhari-hari. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, beliau lagi duduk, lihat ada batu, ada air yang netes. Di bekas tetesan air itu kok batunya lekuk. Maka Ibn Hajar mikir, nah itu bisa mikir nih tapi. Ya karena orang soleh itu selalu berpikir. Selalu berpikir. Itu batu nyatanya bisa lekuk itu. Bisa terkikis tiap hari. Masa otak saya lebih keras dari batu? Enggak. Balik dia ke pesantrennya. Guru, saya siap belajar lagi. Hasilnya jadi Ibn Hajar. Seorang ulama yang luar biasa. Nah ini loh manfaatnya. Manfaatnya itti'al, memetik pelajaran. Hikmah dari apa yang dialami oleh benda lain ataupun orang lain. Nah coba kita dari pagi sampai malam ini, ada enggak pelajaran yang bisa kita petik? Jujur saja, sudah metik pelajaran belum? Belum. Berarti apa? Wala asri innal insana lafi khusrin illa. Itu terjadi pada kita. Sungguh rugi kita. Padahal dari tadi kita jalan, kita duduk apapun itu banyak pelajaran kalau mau merenung. Nyatanya punya otak nggak pakai merenung, punya hati nggak dipakai merenung kecuali melamunkan hutang. Melamunkan masalah. Sesuatu yang nggak perlu dipikir, gitu kan ya? Tambah dipikiri terus, tetapi memetik pelajaran dari hal-hal yang harus dipetik pelajaran untuk manfaat kehidupan dunia dan akhirat itu kurang kita lakukan. Nah ciri-ciri orang-orang yang soleh mulazamatil itti'adhi wal ittikar, tekun memetik pelajaran. Sampai di sini bisa dipahami? Saya nggak nanya siapa yang nggak paham ya, paham semua pokoknya. Sampai di sini bisa dipahami, insya Allah. Yang belum paham nanti tanya sama yang sudah paham. Yang sudah paham silakan ajari, yang belum paham. Itu mirip Abu Nawas. Masih ingat kan kisahnya Abu Nawas ketika khutbah Jumat, dipaksa khutbah Jumat nggak mau, akhirnya beliau khutbah Jumat, ya ceramah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman menyampaikan rukun-rukunnya saja. Kemudian Abu Nawas nanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya sampaikan? Gak tahu. Kalau begitu buat apa saya ngajarin orang yang gak tahu? Diselesaikan rukun khutbah, udah selesai. Ya, obat pertama, obat kedua. Jumat berikutnya dipaksa ceramah lagi. Ya, dipaksa ceramah lagi. Sepakat semua menjawab, mengatakan tahu. Apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tahu. Ya, buat apa saya ngajarin orang yang sudah tahu? Akhirnya Jumat berikutnya sepakat, separuh jawab tahu, separuh jawab belum tahu. Apakah kalian tahu apa yang akan saya sampaikan? Tahu. Belum tahu. Alhamdulillah. Yang belum tahu belajar kepada yang sudah tahu. Yang sudah tahu silakan ngajari, yang belum tahu. Selesai. Ini Abu Nawas itu ya. Nah ini omong apa sekedar intermezzo biar nggak terlampau tegang. Nah, mulazamatil itti'al, memetik pelajaran. Kalau kita mau memetik pelajaran dari diri kita sendiri, sebetulnya ada ribuan kasus loh yang kita alami itu. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang telah dipilih Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.